Selamat malam. Malam. Kuliah malam ini semakin larut. Pukul berapa ini? 00.29 setengah 1. Nanti kita kuliah malam, kuliah sore, kuliah pagi. Kapan istirahatnya aku? Istirahatnya sama laku dan ora tak jadwal kayak menungso. Nek menungso itu kan istirahatnya malam. Kalau saya itu istirahatnya sama laku nih, ngantuk istirahat, kalau enggak. Jadi yo sak mampu nih. Kan itu enggak menjaga kesehatan dong ngono mami. Yo gimana ya mi hidupku arep kaya wong ra iso kok angel lho. Umumnya kerja aku ora kerja ya dan. Jadi di desa saya itu banyak pengangguran Mas Wildan. Ya itu membuat tidak bisa seperti manusia umumnya. Umumnya kan kerja pagi pulang sore. Nah, saya sama tetangga saya itu nggak bisa seperti itu. Ono ning memang cing bedil dolan tonggo-tonggo. Nah, yo bingung bedil pancing akhirnya nggak kok ngomah terus ngikuti anjuran pemerintah di rumah. Wis tak gawe konten-konten wae lah. Apa yang aku tahu, apa yang aku dapat dari pengalaman saya share atau saya curhatkan. Sampai saya beli Pocari Sweat itu kan biar tidak dehidrasi dari tadi sama Mas Topik jam 11 loh. Udah 11 kali syuting ini. Ya, Dan pada malam hari ini yang ini materi kuliahnya nanti bikin judulnya kalau sudah selesai. Saya ingin cerita tentang sebuah ekonomi ya. Ekonomi itu terjadi sejak zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salam dijatuhkan ke sumur. Sakit nggak? Sakit. Dibenci oleh kakak-kakaknya. Sakit hati nggak? Sakit. Dua ya. Udah sakit badannya. Langsung sama sama kakak-kakaknya apa namanya? Dijatuhkan. Setelah ditemu oleh seorang pengendara apa namanya? Kuda dinaikkan. Nah, setelah dinaikkan, diselamatkan, diajak ke kerajaan. Ke kerajaan siapa? Ramses I. Namanya Bansaiba. Ramses I namanya Bansaiba, suaminya Siti Zulaikha. Kerajaannya waktu itu ada 600.000 penduduknya, rakyatnya, sama prajuritnya beserta kru rombongannya. Nabi Yusuf di situ langsung dipertemukan dengan raja. Bansaiba bertanya, wahai siapa engkau? Yusuf ganteng kan. Di situ mulai tertarik hatinya karena Bansaiba sudah terasa dia sakti banget melebihi Nabi Yusuf, tapi tidak diceritakan kesaktiannya. Orang sakti malah cerita dan cerita. Kalau saya nggak sakti, mau kejeduk jaloro wingi kena peso aja suwe kena gunting aja metu gede udung sakti nih aku. Nganek rajanya Nabi Yusuf itu sudah sakti. Bansaiba istrinya cantik Siti Zulaikha. Siti Zulaikha itu seperti siapa ya? Wow, cantik banget. Nah, setelah itu Nabi Yusuf itu ditanyain oleh Bansaiba, apa keahlianmu? Aku keahlianku masalah ngitung duit punya bapak saya untuk dibagi-bagikan kakak-kakaknya sama saudara-saudaranya. Kan orang kaya. Namanya Yakub toh, Nabi Yakub. Jadi Yusuf ini mempunyai ayah namanya Nabi Yakub, punya pertanian sangat luas kaya. Tapi Nabi Yusuf disuruh bagi-bagi. Itulah asal muasalnya kenapa kakak-kakaknya iri. Karena Nabi Yakub terhadap Yusuf itu terlalu blebuh, terlalu dipercaya. Mulai ada iri hati. Akhirnya Bansaiba itu mengetes lagi. Aku mimpi Yusuf bahwa di dunia ini kering semua. Artinya apa Yusuf? Yusuf meneramang gini. Itu mau kemarau panjang. Ya udah, kalau memang takwil kamu mimpinya seperti itu, kita siapkan untuk mengumpulkan makanan-makanan untuk ke depan. Akhirnya benar. Ramalannya Yusuf atau searchingnya atau ngeceknya atau menerawangnya Yusuf benar sekali. Karena dia nabi yang cerdas.
di bidang ekonomi serta di bidang gaib. Dia masuk ke alam jin. Dan di situ ada konsolidasi antara Nabi Yusuf dengan malaikat Ridwan. Dikasih tahu, Yusuf ini genai. Tembus, bener. Akhirnya Ban Saibah cerita, Yusuf, aku sebentar lagi mau meninggal dunia. Kamu mengganti posisiku menjadi raja, mau nggak menjadi tahta kerajaan? Langsung Yusuf menjawab, baiklah jika engkau menginginkan seperti itu. Nah ternyata usut diusut meninggal dunia si Ban Saibah, Raja Ramses I, dan Yusuf diangkat menjadi Ramses II. Cerita singkat, Yusuf nikah sama Zulaiha. Kok bisa suka Zulaiha sama Nabi Yusuf? Itu kan hati loh, dan bukan Nabi Yusuf itu bim salah bim pakai ilmu pelet, enggak. Memang dari awal Nabi Yusuf ke kerajaan Zulaiha sudah suka. Berarti Zulaiha nggak suka dong sama suaminya, kok sih? Yo suka banget loh. Tapi melihat Yusuf itu kayak gimana gitu. Teringat zaman di langit sana. Dejavu. Ingat Zulaiha kok koyo. Aku kalau jauh dari Yusuf itu bisa gila. Zulaiha itu mengatakan dalam hatinya, Yusuf, kalau aku jauh dari mau bisa gila. Akhirnya sebelum nikah dengan Zulaiha, Yusuf sempat menikah. Ada yang mengatakan teman lama. Nah, setelah nikah dengan istri pertamanya, Zulaiha meminta untuk menjadi istri keduanya sampai dia gila karena terlalu cinta. Itulah yang namanya cinta. Nek seneng ya seneng, arep kepiye-piye tetep wah. Diduakan pun mau karena seneng kok. Nek munafik kuwi seneng tapi aku ora ngomongi. Dia suka dalam hati, tapi di depannya aku nggak suka. Tapi kalau malam mikir kayak, nek Zulaiha sportif, apakah dosa? Enggak, akhirnya nikah. Yuk, Ban Saibah gimana di akhirat? Ridho. Memang itu adalah suratan takdir. Nah setelah itu Yusuf menjadi Ramses II. Kisah singkat, putra-putranya dan selanjutnya sampai Fir'aun itu Ramses VI. Fir'aun Ramses VI. Tapi Nabi Musa ketika menyerang Fir'aun bukan ingin menguasai, tapi ingin menguji seberapa kuatnya aku mengalahkan Fir'aun. Aslinya Nabi Musa itu takut sama Fir'aun, kalah tupo, kalah ilmu. Tapi gimana Nabi Musa yakin aku bisa mengalahkan karena Allah bersamaku katanya. Kan Nabi Musa kalau ketakutan di sini, tangannya dijadikan satu, ditaruh dada kalau takut. Seperti itu. Di dalam Al-Quran seperti itu. Jadi ekonomi. Dan Nabi Yusuf itu mempunyai ilmu ekonomi, dan saya pelajari dari Yusuf itu dengan cara keadilan. Jadi ilmunya Nabi Yusuf itu belajar dengan malaikat Ridwan. Itu sangat adil sekali. Adil banget. Dia punya istri dua. Tapi tidak saling cemburu. Hebatnya Nabi Yusuf. Ketika Nabi Ibrahim menikah dengan dua istri, Siti Hajar pergi. Ketika dia bersama Siti Hajar, Siti Sarah pergi. Berarti kan belum bisa. Kenapa? Yang namanya wanita diduakan oleh suaminya, ya nggak mau kok. Kecuali yang dikehendaki Allah. Berarti bisa dong dipelajari. Lu nek pengen iso, nek pengen nek ora iso. Angel lo ya. Nek Zulaiha gini kok, aku diduakan nggak apa-apa kok, aku seneng. Itu Zulaiha. Kalau Siti Hajar, aku terlalu cinta dengan Ibrahim, takut kehilangan gitu kok. Berarti setiap wanita itu mempunyai masalah beda-beda, tidak bisa dikebiah ya. Seperti itu. Ada pertanyaan tentang ekonomi Nabi Yusuf. Saya belum menceritakan ekonomi loh. Berarti itu sukses ya, melewati paceklik kemarau panjang. Ya bisa, nyatanya iso ngatasi kok. Hampir 5 tahun. Hampir loh. Padahal kayak nggak mungkin ada kemarau, tapi iya. Gimana ya Nabi yo, dia dapat wahyu dari malaikat. Dari Allah Subhanahu wa taala perantara malaikat. Senang meditasi itu Nabi Yusuf di dalam kamar. Nabi-nabi dahuluan suka kulturasi, suka meditasi, suka menyepi untuk mencari informasi gaib. Emang wahyu ini melaku langsung oleh wahyu. Itu kelasnya Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad munggah, Nabi Isa munggah, butuh waktu, butuh konsentrasi. Kecuali Allah menghendaki lagi, beda. Nabi Isa ngobrol sama sahabatnya, digendahi lah Gusti Allah, ya ngerti. Tapi kan untuk apa namanya masa yang keheningan itu kan butuh. Kalau dalam ilmu agama Islam namanya sholat tahajud, di heningnya qiyamul lail, menghidupkan malam, wiridan di malam, merasakan ada apa, kok kadang deg-degan gitu enggak. Satu, kuncinya Nabi Yusuf itu adalah adil, maka negara akan terselesaikan ekonominya. Kalau nggak adil nggak bisa. Adil loh, kaya dengan miskin caranya beda. Iya, kalau kaya seperti ini, kalau miskin seperti ini. Kudune sing digaji gede sing miskin, bukan sing kaya. Nah, Nabi Yusuf sing digaji gede sing miskin. Kalau menteri-menterinya standar. Jadi Nabi Yusuf menjadi raja itu benar-benar adil sekali. Nah, ketika dia berlaku adil dari kecil, dari ikut ayahnya hingga menjadi raja, dia adil sekali. Akhirnya yang terjadi adalah ekonominya luar biasa. Nah, sistemnya Nabi Yusuf alaihi salam itu keadilan. Misalnya yang lapar dikasih yang banyak, yang kenyang sedikit. Itu sistemnya Nabi Yusuf. Ada nggak ya? Saya tadi sudah menemukan. Nah, Nabi Yusuf itu sering berdoa, satu, agar masalahnya terselesaikan. Nah, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad harus yakin. Yang pertama, yang kedua, jika kita adalah orang miskin, tidak punya apa-apa, atau pendapatannya dengan pengeluarannya adalah besar dari pengeluarannya, maka kita wajib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu paringi sabar dan tabah. Yakinlah bahwa itu akan terselesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syura ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Halus banget, kaya ora krasa ya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha kuat, Maha perkasa. Anakan Pak Tani jadi raja Nabi Yusuf. Nggak nyangka itu. Halus lembut. Kayaknya pertama di sia-sia dianiaya. Mesake yo. Lebaran duwe bojo ayu loro meneh kok. Kayak nggak mungkin. Kayak nggak mungkin. Tapi dia keyakinannya memang besar ya, Pak. Iya, ini kan Nabi Yusuf. Kan banyak orang yang mempunyai kisah kayak Nabi Yusuf. Cuman nggak dicemplungi sumur nggak, tapi ya hampir mirip. Misalnya dianiaya, caci maki, difitnah sana, fitnah sini. Ending itu kok sugih. Saya berharap loh. Saya berharap itu kemarin waktu saya dicaci maki sama tetangga saya, langsung teman-teman saya difitnah seperti ini dan lain sebagainya. Saya berharap itu seperti Nabi Yusuf itu loh, rezekinya waki, bojone ayu loh. Loh kan sendiri loh. Loh. Aku pengen kayak Nabi Yusuf loh, pinter nerawang, pinter ngecake duit, adil, banyak fan-nya. Loh, nyeneng gitu. Nabi paling ganteng. Wah, sesuai hadiah Fatihah Nabi Yusuf. Khususon wa ila ruhi jasate Nabi Yusuf alaihissalam. Fatihah ini dengan Allah paling ganteng. Sedikit demi sedikit kulitnya langsung glowing. Langsung 3 bulan kemudian mancung sendiri. Langsung alisnya naik. Rambutnya langsung halus. Liminhu pedot. Loh, kan semuanya ada batas tenggangnya. Iya. Ada batas tenggangnya. Wong sekarang yang lagi naik daun Raffi Ahmad paling tubur. Gaji 40. Oh, tabungannya 40 miliar. Siapa sing ngarep ngoyak? Ditambah nek Nagita. Sugih banget Raffi Ahmad. Kan sesono wektune. Semua itu akan berlalu. Nah, kuwi ayat segi Asy-Syura 19. Iya. Allah Maha lembut akan memberi rezeki siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha kuat. Harus jelas wi. Dewi kudu yakin harus ada Dewi sugih.
tapi akhlaknya halus lembut gitu loh. Iya. Ya langsung sok apa sana sok pura-pura miskin ya loh. Sok duwe apa Mas Hasan? Ra duwe apa-apa aku kabeh Gusti Allah. Ya kan mobil halus kayak titipan. Terus ganti mobil wegah. Gah ganti nambah aku lho. Aku ganti kelas wong kiri to ya. Iya ganti nambah to ya. Mosok mobil kok ganti. Nek perlu tuku meneh sing wingi wis ketanggane ya wis sing sip. Jos Nabi Yusuf iku kudu dicontoh. Kudu gantenge, aluse, lemah lembutnya, keimanannya, kebijaksanaannya, dan nerawang tembus. Dia setia dan raja. Jika ilung suarane raja we gelem kok gaya kuwi. Kudune ngono kuwi dan. Aja uga. Amben suwe sing nulungi sumur sapa? Nek balik karo Raja Ramses I. Berarti kan Mesir itu piramid. Berarti kan sing gawe Ramses I to kuwi. Firaun tuh anu. Warisan. Hah? Tinggalin. Berarti kan terakhir ya Firaun film. Hah? Terakhir. Berarti kan sing gawe desainane kan kudu Firaun. Firaun cuma nambah sithik. Firaun. Aku diceritani Pak Kiai mah. Firaun kae sing di mumi ke Ramses kesekian. Di dalam data-datanya oh alah berarti sing pertama sing awu-awu. Si babat alas itu. Dia sudah masuk surga. Itu. Yang pertama Ramses I. Anak Nabi Yusuf mlebu surga mosok gurune ora logika wae, logika berbaris. Nabi Yusuf itu kan di dalam kisah sudah ada di langit termasuk apa namanya ya. Ketika Nabi Muhammad naik itu bertemu Nabi Musa, ketemu Nabi Isa, ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Yusuf. Berarti Nabi Yusuf nang dhuwur. Apa nek gurune Nabi Yusuf? ayo ora lebih meneh. Cara malaikat Ridwan kuwi sing jaga surga. Ayo kuwi termasuk sing duwe STN kan di surga. Allah Subhanahu wa taala duwe surga, STN kene titipke. Itu Raja Ramses I kuwi saking dene hebate Mesir itu. Lambange gawe mata dolar. Apa? Piramid. Langsung Kairo itu menjadi universitas tertua. Langsung suatu santri kok iso kuliah rono iki sedungake. Wah. Itu aja yang saya sampaikan, nanti tidak terlalu panjang. Kuliah pada malam hari ini kita beri judul Ekonomi Nabi Yusuf. Salam Forscape.